Baik, kita lanjutkan ujian kita sesi yang keempat jadinya. Yang pertama kepada Indah Melia Kembang. Baik, Pak. Ya, silakan Indah mau menyampaikan apa? Sejarah pembaharuan di India, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sejarah, maksudnya menyampaikan materi yang sejarah pembaharuan Islam di India. Baik, yang pertama itu para ahli sejarah mengungkapkan Islam menduduki India pertama kali di negeri Sind dan bagian selatan Punjab India, yaitu pada tahun 712 Masehi. Yang saat itu di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim, yang saat itu menduduki sebagai panglima perang pada masa Bani Umayyah, yang khalifahnya saat itu adalah Walid bin Abdul Malik. Dan mereka berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang kalau sekarang itu di Pakistan. Dan namun demikian pada sebelum itu, yaitu pada masa Umar bin Khattab juga sudah dilakukannya ekspedisi laut untuk menaklukkan India tersebut dengan mengirimkan beberapa panglima dan perwakilan-perwakilannya. Dan juga pada masa Utsman bin Affan juga dilakukannya ekspedisi-ekspedisi untuk menaklukkan India tersebut dengan mengirimkan beberapa panglima dan gubernur-gubernurnya, yaitu pada tahun 699 Masehi. Kalau yang Umar tadi pada tahun 633 Masehi sampai dengan 637. Nah, namun karena hal demikian, sejarah mencatat yang berhasil menaklukkan Islam di negeri India tersebut hanya adalah bangsa Turki, yaitu pada akhir abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, adapun puncak kejayaan dari mereka ini adalah berhasilnya mendirikan sebuah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Mughal, dengan beberapa raja yang memerintahkannya. Nah, pada saat bersamaan itu juga datanglah penjajah Inggris yang menjajah negeri India tersebut dan ingin mengambil alih di negara India tersebut. Nah, pada saat itu juga yang inilah penyebab kemundurannya kerajaan Mughal ini sendiri. Dan selain itu juga karena pemerintah atau sultannya ini pertama itu sudah tidak kuat lagi atau tidak ada yang berwibawa lagi untuk memimpinnya, dan juga salah satu penyebabnya yaitu semakin kuatnya kerajaan Hindu yang saat itu dipimpin oleh Maratha, dan juga kerajaan atau penjajah Inggris yang semakin kuat menjajah India tersebut, sehingga India atau kerajaan Mughal ini berada di keadaan yang dilema antara memilih atau berpihak kepada Hindu untuk menghancurkan Inggris atau berpihak kepada Inggris untuk menghancurkan Hindu. Nah, pada saat itu, pada keadaan itulah yang menyebabkan satu persatu atau kemunduran dari kerajaan atau kerajaan Mughal itu sendiri. Nah, selanjutnya pada saat yang mencekam itu juga datanglah seorang tokoh-tokoh pembaharuannya. Yang pertama yaitu Oke, Indah, cukup dulu. Kita ke Hastuti ada? Enggak ada. Kita lanjut ke Sri Nayati. Ada, Pak. Silakan. Bismillah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaruan Islam di India. Yang pertama, latar belakang sejarah pembaruan Islam di India. Setelah wafatnya Aurangzeb, di India itu banyak terjadi perang saudara yang ingin merebut kekuasaan di Delhi. Lalu di sisi lain datang Inggris ke benua ini untuk awalnya ia berniat hanya untuk berdagang, namun lama-kelamaan ia berkeinginan untuk menguasai India tersebut. Dari sinilah timbul kesadaran tentang umat Islam di India, tentang kelemahannya. Lalu
Setelah itu muncul para tokoh seperti Syekh Waliullah untuk memurnikan ajaran agama. Lalu timbul ide nasionalisme dan berdirinya ke Pakistan. Selanjutnya pembaruan yang dilakukan oleh Gerakan Mujahidin. Gerakan Mujahidin ini didirikan oleh Said Ahmad Syahib untuk melakukan misi pembaruannya. Ia lebih menekankan pendekatan militer sehingga aktif berperang dalam upaya membebaskan tanah kekuasaan Islam dari kelompok Sikh dan Hindu. Setelah kematiannya, Gerakan Mujahidin ini menjadi dua haluan. Yang pertama ekstrim di satu pihak dan mendapat dan moderat di pihak lainnya. Walaupun demikian, ajarannya itu masih tetap sama, yaitu pemurnian tauhid, menentang penjajahan Inggris, terus menolak berbagai bid'ah. Perbedaannya itu hanya terjadi pada metode perjuangan yang digunakan, di mana satu kelompok itu menggunakan senjata dan kelompok lain lebih mengutamakan tentang pendidikan dalam jihadnya itu. Lanjut, yang seterusnya yaitu pembaruan yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan. Yaitu pada bidang politik, dia memposisikan dirinya itu di Inggris. Itu dengan tujuan untuk mengatakan kepada Inggris bahwa bukan Islam India yang menyebabkan pemberontakan antara penduduk India yang beragama Hindu dan kelompok Mujahidin. Hal ini ia buktikan dengan membebaskan para tentara Inggris dari sisa-sisa pasukan Mujahidin. Sikap yang dilihatkan oleh Said Ahmad ini berdampak baik. Itu terlihat ketika penguasa Inggris yang pada awalnya itu termakan oleh omongan orang-orang Hindu menjadi simpati terhadap orang Islam. Ini dia lakukan karena kesadaran akan politik yang tidak sanggup untuk menghadapi tentara Inggris secara langsung. Terus pada bidang agama, menurutnya ajaran agama mampu menyentuh kehidupan dan sikap umat yang konkret. Lalu pada bidang pendidikan, selama 8 tahun Said Ahmad itu menyiapkan lembaga pendidikan dengan menggunakan metode dan sistem kurikulum Inggris, bahkan bahasa pengantarnya pun bahasa Inggris, namun pembelajaran agama tetap diajarkan di dalamnya. Terus pada tahun 1878, lembaga pendidikan ini berhasil di MAOC. Terus pada lembaga ini mahasiswanya itu tidak hanya orang Islam, tetapi juga terbuka untuk orang India lainnya. Terus pembaruan yang dilakukan oleh Gerakan Aligar. Gerakan Aligar itu adalah gerakan intelektual keagamaan yang melanjutkan ide-ide pembaruan yang dicetuskan oleh Ahmad Khan. Karena tokoh-tokohnya itu merupakan pengikut dan bahkan pendukung dari Ahmad Khan ini. Terus gagasannya... Oke, Sri, cukup dulu ya. Kita ke Eva. Eva ini jaringannya susah sekali. Mudah-mudahan aman ya, Eva. Iya, Pak. Nah, lanjut, Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan pemahaman tentang pembaharuan Islam di India. Sayyid Ahmad Khan adalah tokoh utama terbesar yang selalu mengikuti dinamika perkembangan Islam di India, yang mana ia melihat Islam di India sangat kritis. Islam sangat kritis termasuk dinamika akidah dan kemunduran Islam yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Pemerintahan Islam saat itu sangat kritis, sehingga pemerintahan Islam sangat dinamika. Perbuatan tersebut karena dilakukan oleh orang Hindu. Dari perbuatan tersebut, Said Ahmad Khan mengirim surat kepada Raja Afghanistan, Sultan Ahmad Shah, agar turun tangan untuk menyelamatkan masyarakat Islam di India. Selain itu, dia juga melihat aspek-aspek yang merusak ajaran agama Islam, seperti peralihan pemerintahan ke kekhalifaan seperti
absolut, seperti monarki absolut. Yang mana cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuka ijtihad agar umat Islam di India menjadi maju. Yang kedua yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh mujahidin. Mujahidin sering dinamakan Mujahidin seringkali dinamakan gerakan Wahabi karena dia dianggap berhubungan dengan pembaharuan yang dilakukan Sultan Ahmad Khan. Yang mana gerakan Mujahidin ini muncul ketika Inggris datang ke India dan India pun menjadi negara yang modern. Yang didasari oleh ekonomi yang dikeluarkan kapitalisme perdagangan, yang mana pada perdagangan tersebut pedagang Barat berangsur-angsur menjadikan umat Islam di India menjadi miskin. Dan yang ketiga yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh aligar. Udahlah Pak. Oke, saya. Kita lanjut ke kawan Tri Winanda. Ya, enggak apa-apa. Baik, Mbak. Ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil yang saya pahami, yaitu tentang sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Yang pertama yaitu latar belakangnya pembaruan Islam di Arab Saudi. Di Jazirah Arab munculnya gerakan pemurnian ajaran Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai dengan 1792. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk meninggalkan ajaran yang telah lampau dan yang telah tersebar dengan luas. Maka dari itu Muhammad bin Abdul Wahab mengajak umat Islam kembali ke ajaran Islam yang murni. Sehingga gerakan ini disebut dengan gerakan Wahabi. Gerakan ini bersekutu dengan seorang kepala suku yang bernama Muhammad ibnu Saud. Yang kedua, biografi Muhammad Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama dan tokoh reformasi pada masanya. Beliau juga tokoh pembaharuan yang berkemuka di Arab Saudi. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat dan terpelajar. Sejak kecil, Muhammad Abdul Wahab sudah menghafal Al-Quran di bawah asuhan ayahnya. Muhammad Abdul Wahab merupakan tokoh pembaruan Islam di Saudi Arabia pada abad ke-10 Masehi. Yang ketiga, bentuk pembaruan Islam di Saudi Arabia. Salah satu pelopor pembaruan Islam di Arab adalah aliran Wahabi yang sangat berpengaruh pada ke-19 Masehi, pada abad ke-19 Masehi. Dengan pelopornya Muhammad bin Abdul Wahab
pemikirannya adalah upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam pada saat itu, di mana paham tauhid ini sudah tercampur dengan ajaran lain. Maka Muhammad bin Abdul Wahab Oke, Triwinanda cukup dulu ya. Kita ke kawan lain ini Ayu. Ini yang enggak pakai nama 788 ini siapa? 08 nih. Salsabila itu, Pak. Oh, Sasabila. Sasabila ini Salsabila, Pak. udah berapa kali Pak panggil tadi? Oke, kita ke Ayu dulu. Mungkin nggak ada jaringan juga, Pak. Oke, kalau jaringan susah kita melalui WA saja nanti. Ayu, jaringan juga susah kayaknya. Oke, saya beri kesempatan untuk Era Fitri. Era Fitri tadi udah kan? Suaranya. Era Fitri tadi sudah? Era tadi udah, Pak. Oke, silakan tambahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang keadaan dunia Islam sebelum Prode modern. Keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Awalnya mengalami kemunduran dan kelemahan. Jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kedatangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri dari kemunduran politik, mengakhiri sistem kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Lemahnya dunia Islam terletak dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan tidak adanya simbol pemersatu dunia Islam. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh negara-negara Barat untuk menjajah negara Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan ini teratasi menjelang abad ke-20 Masehi dengan munculnya kekuatan baru dalam dunia Islam. Keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan bangsa Barat mengalami kemunduran. Oke, Era. Kita ke Salsabila. Bisa dengar Salsabila? Bisa, Pak. Pak Kira enggak mau dari tadi, Pak. Udah beri kesempatan. Ya, silakan Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang saya pahami, yaitu yang pertama, jelaskan metode dan bagi bangsa Barat menjajah negara Indonesia. Yang pertama, metode bangsa Barat dalam datang Indonesia adalah motivasi politik, motivasi agama, motivasi kebudayaan, serta motivasi yang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tujuan Barat terhadap dunia Islam adalah militer atau peluasan daerah militer. Menguraikan wilayah-wilayah Islam yang dikuasai bangsa Barat. Yang pertama, Indonesia jatuh ke tangan Belanda tahun 1902. Yang kedua, masih jatuh ke tangan Prancis pada tahun 17
9 sampai 1802. Berikutnya kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi. Berikutnya jelaskan Pak penjajahan Barat di dunia Islam dalam dan ekonomi. Dalam bidang politik negara Islam kehadiran penjajah Barat di berkaitan buruk terhadap semua bidang, terutama bidang politik dan ekonomi. Kekuasaan Barat menimbulkan penderitaan. Kekuasaan Barat membuat kehidupan politik umat Islam tidak berjalan lancar. Umat Islam merasakan penderitaan, siksaan, dan ketakutan oleh masyarakat mereka Oke, dikuasai Barat Salsabila. membuat Cukup dulu ya. Oke, kita beri kesempatan untuk Infal menambahkan. Ini contekannya nampak itu kena angin. Siapa, Pak? Ya, Muhammad Infal. Ya, Infal. Nyantai saja. Saya minta pemahaman saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan lagi mengenai keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama yaitu pada saat negara Islam saat kedatangan penjajah. Awal mula penjajah bangsa Eropa oleh pelaut Portugis yang bernama Vasco da Gama yang berpikir untuk melakukan penaklukan suatu wilayah tertentu. Perhatian utama bangsa Eropa dalam ekspedisi ini yaitu dalam perdagangan. Dan khususnya tujuan bangsa Eropa melakukan penjajahan yaitu untuk menemukan sumber rempah-rempah dan barang mewah yang hendak dibawa ke Eropa melalui negeri Islam Mediterranean Timur. Selanjutnya, kekuasaan penjajahan yang berjalan berangsur-angsur di bidang ekonomi memberi jalan kepada penjajah untuk mendapatkan dominasi politik militer pada abad ke-19. Imperialisme dan kolonialisme Eropa mengancam sejarah dan identitas dan juga religion kultural Islam. Dengan dimulainya dominasi Eropa terhadap negara Islam, citra Islam sebagai kekuatan dunia yang ekspansif menjadi hancur. Eropa datang tidak hanya membawa peserta militer, tetapi juga membawa misionaris. Maka terdapat dua ancaman, yaitu tentara yang berkekuatan senjatanya yang siap melakukan penjajahannya, dan juga misionaris yang siap mengglorifikasi perang suci. Selanjutnya yaitu motivasi dan tujuan bangsa Barat dalam menjajah dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran Islam dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk bangkit menguasai dan menjajah dunia Islam. Oke, Ivan, cukup dulu. Ini Ayu, bisa dengar Ayu? Ayu Sari Dewi. Maisara, bisa dengar Maisara? Iya, Pak. Silakan aktifkan apanya. Pak, sinyal izin, Pak.
sinyal Ayu agak bermasalah sekarang, Pak. Jadi gimana? Oke, baik. Kita sudah selesai melaksanakan ujian hari ini. Ada beberapa yang bermasalah berkaitan jaringan. Kita nanti ujiannya melalui Hastuti, bisa dengar? Bisa, Pak. Silakan Hastuti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi yaitu sejarah pembaruan Islam di Turki. Latar belakang Islam, sejarah munculnya pembaruan Islam di Turki. Turki ini merupakan negara yang sangat besar, yaitu Turki Utsmani yang berkuasa selama beratus-ratus tahun lamanya, yang lebih kurang yaitu selama 7 abad dari tahun 1230 sampai 1928 Masehi. Tokoh yang memberikan gerakan pembaharuan di Turki ini salah satunya yaitu Mustafa Kemal. Ia melakukan gerakan separatisme. Menurutnya Islam itu adalah agama yang rasional, tetapi agama yang rasional tersebut sudah dirusak oleh adanya ulama-ulama yang merusak adanya masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa negara ini harus dipisahkan dari agama. Maksudnya di sini dipisahkan dari agama yang dibawa oleh ulama-ulama yang dapat mendatangkan kerusakan bagi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua yaitu biografi Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II ini lahir pada tanggal 13 Ramadan tahun 1199 Hijriah. Pada awal masa pemerintahannya, ia banyak dihadapi dengan peperangan-peperangan, terutama yaitu perang melawan Rusia untuk mengadakan untuk mencapai otonom besar. Dia banyak sekali mendapatkan ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun baik dari dalam negara Turki itu sendiri maupun dari luar Turki. Salah satu kelompok yang memberikan ancaman kepada Sultan Mahmud II ini yaitu kelompok Jasibani dan masih banyak juga kelompok lainnya. Tapi pada akhirnya Sultan Mahmud II ini berhasil melakukan gerakan pembaharuannya dan itu gerakan sekularisme separatisme ini. Dia meninggal pada usia 54 tahun, yaitu pada tanggal 12 Juli. Yang selanjutnya pembaharuan oleh Sultan Mahmud II ini yaitu diadakannya tanzimat. Tanzimat ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata tanzim yang berarti pengaturan, perbaikan, dan pembaharuan. Pembaruan tanzimat ini munculnya yaitu sebagai lanjutan dari usaha-usaha pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Tanzimat ini secara terminologinya yaitu pembaharuan yang dilakukan untuk perbaikan, pengaturan, penyusunan pemerintahan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Semua pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan tanzimat ini tidak semuanya yang berhasil karena banyak yang menolak pembaharuan ini karena dia tuh berdasarkan liberalisme barat. Jadi tetapi ada juga yang menerimanya tetapi tidak semuanya. Lalu selanjutnya yaitu biografi Mustafa Kemal Atatürk. Cukup ya. Oke, sudah selesai kita laksanakan ujian tengah semester. Ini kelompok keempat. Ada 2 orang kawan yang tidak bisa, mungkin Maisarah bersama Ayu. Nanti ujiannya melalui WA saja dengan Bapak. Silakan Japri, Maisarah, atau Ayu nanti ke Bapak. Kalau ujian setelah ini menunggu, silakan selesaikan ujian setelah ini dulu. Begitu juga silakan cicipi dan makanan yang ada di meja masing-masing. Yang penting kalian banyak stamina, kalian banyak pemikiran, jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa makan dan cari vitamin untuk bisa bertahan melewati ujian-ujian. Memang begitulah kalau kita kuliah ini tidak luput dari tugas dan ujian-ujian. Jadi kalian pasti bisa melewati, tapi jaga kesehatan dan jaga stamina. Baik, kita akhiri
ujian kita pada siang hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.